Bayangkan, suatu malam yang begitu sunyi. Lampu-lampu istana masih menyala. Gedung-gedung pemerintahan berdiri megah. Jalanan dipenuhi kendaraan mewah. Di balik dinding-dinding tinggi, para pemegang kekuasaan mungkin sedang beristirahat, merasa esok hari akan sama seperti hari ini. Namun, bagaimana jika malam itu adalah malam terakhir bagi seseorang yang selama hidupnya merasa tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban? Bagaimana jika seluruh tepuk tangan, pujian, kekuasaan, jabatan, dan kemegahan yang dikumpulkan selama puluhan tahun ternyata tidak memiliki nilai sedikit pun di hadapan Allah? Lalu, bagaimana nasib seorang pemimpin yang pernah berjanji di hadapan jutaan manusia, tetapi kemudian melupakan janji itu ketika kekuasaan telah berada di tangannya? Apakah semuanya akan hilang begitu saja? Ataukah ada hari ketika setiap ucapan diperdengarkan kembali, setiap tanda tangan diperlihatkan, setiap air mata rakyat menjadi saksi, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi? Lewat video ini, kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang telah menghantui manusia sejak dahulu. Bukan untuk menghakimi siapapun, bukan pula untuk menunjuk seseorang, tetapi untuk mengingatkan diri kita semua bahwa dalam Islam, kekuasaan bukan sekadar kehormatan, ia adalah amanah, dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Banyak manusia mengejar kekuasaan seolah-olah di sanalah letak kebahagiaan. Mereka rela menghabiskan harta, tenaga, bahkan persaudaraan demi memperoleh sebuah jabatan. Tetapi Islam memandang kepemimpinan dengan cara yang berbeda. Jabatan bukan hadiah. Jabatan adalah ujian. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya. Di balik sebuah kursi kepemimpinan terdapat keputusan-keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan jutaan orang. Satu kebijakan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat, namun satu keputusan yang salah juga dapat menimbulkan penderitaan yang panjang. Karena itulah amanah kepemimpinan dipandang sangat berat. Janji seringkali terdengar indah, diucapkan dengan penuh keyakinan, disambut tepuk tangan, direkam kamera, disebarkan ke seluruh negeri. Tetapi ada satu pendengar yang tidak pernah lalai, Allah yang Maha Mendengar. Setiap ucapan, setiap niat, setiap sumpah tidak pernah hilang dari pengetahuannya. Manusia mungkin lupa, rekaman bisa terhapus, sejarah dapat ditulis ulang, namun di sisi Allah, tidak ada satupun yang akan lenyap. Sejarah memperlihatkan bahwa kekuasaan dapat menjadi nikmat sekaligus cobaan. Ada yang semakin rendah hati ketika diberi amanah. Ada pula yang berubah. Sedikit demi sedikit, kejujuran berganti kepentingan. Pelayanan berubah menjadi ambisi. Amanah berubah menjadi alat untuk memenuhi keinginan pribadi. Ketika hati mulai dikuasai kesombongan, seseorang dapat lupa bahwa jabatan hanyalah titipan yang suatu hari akan berakhir. Bayangkan hari kiamat, tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi menteri, tidak ada lagi pejabat, tidak ada lagi orang penting. Yang ada hanyalah manusia, berdiri sendiri. Menunggu keputusan Allah, tidak ada pengawal, tidak ada protokol, tidak ada kekuasaan. Yang tersisa hanyalah amal dan rahmat Allah. Di hadapan keadilannya, seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama. Dalam kehidupan ini, banyak orang yang menderita karena berbagai sebab. Sebagian kehilangan pekerjaan, sebagian kesulitan memperoleh layanan dasar, sebagian merasa suaranya tidak pernah didengar. Kita tidak berhak memastikan siapa yang bersalah atas setiap penderitaan, atau menyatakan bahwa musibah tertentu adalah hukuman Allah. Namun Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk kezaliman akan dimintai pertanggungjawaban, dan Allah mengetahui setiap peristiwa secara sempurna.
Tidak ada penderitaan yang luput dari ilmunya. Tidak ada doa yang benar-benar hilang. Sejarah manusia dipenuhi kerajaan besar, negeri-negeri yang dahulu tampak tak tergoyahkan, penguasa-penguasa yang merasa dirinya tidak akan pernah jatuh, tetapi waktu membuktikan sesuatu, tidak ada kekuasaan yang kekal. Tidak ada manusia yang hidup selamanya, yang abadi hanyalah Allah. Hari demi hari mengingatkan kita bahwa setiap jabatan akan berakhir, dan setelah itu, yang dibawa bukanlah singgasana, melainkan amal. Narasi ini bukan hanya tentang pemimpin negara, ia juga tentang kita. Setiap orang adalah pemimpin dalam lingkup tanggung jawabnya. Seorang ayah, seorang ibu, seorang guru, seorang atasan, maupun seorang pengusaha. Bahkan seseorang yang memegang kepercayaan kecil sekalipun, setiap amanah memiliki nilai di sisi Allah. Semakin kita menjaga amanah, semakin besar harapan memperoleh rahmat-Nya. Kini muncul pertanyaan yang paling mengusik hati. Jika seorang pemimpin benar-benar mengkhianati amanah, jika ia sengaja mengingkari janji, jika ia mengetahui kebenaran tetapi memilih kepentingan dirinya sendiri, lalu bagaimana Allah akan menghukumnya? Jawaban pertama yang harus dipahami adalah ini. Tidak seorang pun manusia dapat memastikan bahwa musibah tertentu yang menimpa seseorang adalah hukuman dari Allah. Hanya Allah yang mengetahui hakikat setiap peristiwa dan keadaan hati setiap hamba. Namun Al-Quran dan hadis memberikan peringatan yang sangat tegas bahwa setiap kezaliman, setiap pengkhianatan amanah, dan setiap ketidakadilan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah mungkin memberi kesempatan, Allah mungkin menunda balasan, tetapi penundaan bukan berarti pembiaran. Seringkali manusia salah memahami kesabaran Allah. Ketika seseorang terus berbuat zalim namun hidupnya tampak semakin mewah, banyak yang mengira ia telah lolos dari keadilan. Padahal, belum tentu demikian. Boleh jadi itu adalah ujian, boleh jadi itu adalah kesempatan untuk bertobat, dan boleh jadi penangguhan sebelum datangnya hisab yang jauh lebih berat. Bayangkan seorang pemimpin yang setiap hari menerima laporan tentang penderitaan rakyat. Ia mendengar keluhan mereka. Ia mengetahui ada ketidakadilan. Ia memiliki wewenang untuk memperbaikinya. Namun ia memilih diam demi kepentingan pribadi. Setiap keputusan seperti itu tidak hilang begitu saja. Di sisi Allah, semua tercatat dengan sempurna. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dia tidak lengah terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Ayat ini menjadi pengingat bahwa keadilan Allah mungkin tidak selalu tampak menurut waktu yang diinginkan manusia, tetapi tidak pernah gagal. Jika ada balasan di dunia, bentuknya tidak selalu berupa bencana yang terlihat. Ada yang kehilangan ketenangan hidup. Ada yang dikuasai rasa takut, ada yang kehilangan kepercayaan dari orang-orang, ada yang menyaksikan kekuasaan yang dahulu dibanggakan perlahan menghilang. Namun, kita tidak boleh memastikan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah hukuman Allah atas orang tertentu. Yang pasti adalah bahwa semua manusia akan menghadapi pengadilan Allah pada waktunya. Dan di akhirat, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi pidato yang dapat membela. Tidak ada lagi kekuasaan yang dapat memengaruhi keputusan. Setiap amanah akan ditimbang. Setiap janji akan dipertanyakan. Setiap hak manusia yang pernah diabaikan akan dimintai penyelesaiannya. Bayangkan ketika seorang pemimpin berdiri sendirian di hadapan Allah. Tidak ada menteri, tidak ada penasihat, tidak ada pengawal, tidak ada rakyat yang dapat dipaksa membela. Yang berbicara hanyalah catatan amal. Pada hari itu, lisan dapat dibungkam. Tetapi tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh menjadi saksi atas apa yang pernah dilakukan. Setiap keputusan yang pernah merugikan orang lain, setiap amanah yang diabaikan, setiap hak yang tidak diberikan, semuanya berada dalam pengetahuan Allah. Karena itu, Islam mengajarkan bahwa jabatan bukanlah kebanggaan yang boleh disalahgunakan, melainkan amanah yang menuntut kejujuran, keadilan, dan rasa takut kepada Allah.
Mungkin manusia dapat melupakan janji seorang pemimpin. Mungkin sejarah menuliskan kisah yang tidak lengkap. Namun Allah tidak pernah lupa. Keadilannya tidak bergantung pada opini manusia. Ia Maha mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka pesan terbesar dari kisah ini bukanlah agar kita tergesa-gesa menghakimi orang lain, melainkan agar siapapun yang memegang amanah, baik pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin keluarga, ataupun diri kita sendiri senantiasa menjaga kejujuran, menepati janji, dan berlaku adil. Karena pada akhirnya, yang paling menakutkan bukanlah kehilangan jabatan, bukan kehilangan kekuasaan, bukan kehilangan pujian manusia, melainkan berdiri di hadapan Allah dengan membawa amanah yang telah disia-siakan, sementara tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Dan pada hari itu, keputusan Allah adalah keputusan yang paling adil, paling sempurna, dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menunaikan amanah, menepati janji, berlaku adil, dan memohon rahmat Allah sebelum datang hari ketika tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah berlalu.